Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tak lupa Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan pada bab yang baru lagi ya, bab 7, yaitu malaikat selalu bersamaku, atau bisa dikatakan iman kepada malaikat. Kamu harus mempersiapkan buku paketnya, terus media pembelajarannya, buku tulisnya dan lain sebagainya yang diperlukan setiap pembelajaran Ibu. Pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan iman kepada malaikat. Kalian tahu kan, iman kepada malaikat itu termasuk kepada rukun iman ya. Jadi kalian harus tahu arti iman itu, terus arti malaikat itu sendiri. Iman yaitu percaya ya, percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Itu yang dinamakan dengan iman. Sekarang kepada malaikat. Malaikat itu apa? Nanti kalian harus bisa menyimpulkan. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, yang senantiasa melakukan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya sama kalian semua, di dalam lingkungan yang kalian lakukan sehari-hari. Contohnya seperti di dalam ruangan adanya CCTV di dalam ruangan itu. Jadi kan seakan-akan kita itu terpantau, kita itu dilihat gitu. Maka dari itu kan kalau ada CCTV kalian akan semakin berhati-hati, mau dari perbuatan kalian, mau dari ucapan kalian, karena kalian merasa diawasi dengan CCTV itu. Nah, coba kalian bayangkan dan kalian rasakan apabila kalian semua di setiap kegiatannya, mau itu di kamar, mau itu di ruangan kelas, mau itu di ruangan yang tertutup ataupun yang terbuka, kalian selalu diawasi oleh malaikat. Karena ada salah satu malaikat yang bertugasnya mencatat amal baik dan amal buruk, itu salah satunya. Ya. Terus di sini dikatakan malaikat itu, iman kepada malaikat di sini al-imanu bil malaikah, yaitu iman kepada malaikat. Jadi kalian harus merasa meyakini, merasa menjaga dan merasa diawasi atau dicatat oleh malaikat itu sendiri. Maka dari itu kalian pasti kalau ada perasaan seperti itu, kalian pasti akan segala sesuatu kelakuan, perbuatan kalian akan selalu dijaga. Anak-anakku sekalian, insya Allah di sini Ibu akan menerangkan tentang, kita lihat di sini bersama-sama ya, pengertian iman kepada malaikat. Di sini ada hukum beriman kepada malaikat, dalil-dalil tentang beriman kepada malaikat, perbedaan malaikat, manusia dan jin, serta nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi Ibu harapkan kalian semua mengerti apa yang Ibu terangkan. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat yaitu keyakinan yang kuat ya. Kata Ibu tadi sudah dikatakan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Itu yang dinamakan dengan iman, dan dibuktikan oleh anggota badan kita apabila kita beriman kepada malaikat itu
merasa percaya adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta tugas-tugas malaikat itu sendiri, agar apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari aturan agama Islam. Pengertian malaikat, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, jamak dari kata malak, dari kata la'aka, yaitu menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat ketika diperintah oleh Allah, ya, ketika diperintah oleh Allah sesuai dengan tugasnya, dan malaikat lakukan apa yang diperintah oleh Allah, malaikat sampaikan, gitu kan. Ada di sana, nanti kalian bisa tahu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Pengertian malaikat, malaikat adalah makhluk goib yang diciptakan Allah dari cahaya sebagai utusan untuk mengerjakan tugas tertentu yang selalu taat, tunduk, dan patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan pengertian malaikat. Kalian harus tahu juga bagaimana hukumnya beriman kepada malaikat itu sendiri. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu fardu ain, ya. Fardu ain yaitu keharusan atau kewajiban bagi diri kalian masing-masing. Fardu ain untuk diri sendiri. Jadi setiap manusia harus mengimani, meyakini adanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu semuanya kalian harus mengimaninya, harus meyakininya, karena merupakan fardu ain, yaitu kewajiban bagi kita semua, bagi kita masing-masing. Terus ada di sini dalil-dalil tentang iman kepada malaikat. Dalil-dalilnya yaitu surah Al-Baqarah, ya, surah kedua Al-Baqarah ayat 285, surah An-Nisa, An-Nisa itu surah yang keempat ayat 136, dan surah Fatir surah ke-35 ayat 1. Nanti akan Ibu perlihatkan kepada kalian surah-surah apa saja yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Terus ada satu lagi, yaitu dalil yang menyangkut kepada iman kepada malaikat, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kalian coba lihat di buku paketnya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu ada pada halaman 109, ya. Kalian lihat, sesuaikan dengan video, dengan apa yang Ibu paparkan. Lihat juga di buku paket kalian masing-masing, ada di situ. Setelah kalian tahu yang termasuk kepada dalil-dalil iman kepada malaikat, Ibu lanjutkan kembali. Di sini ada perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Di sini ada ya perbedaannya. Terus di buku paket juga ada. Kalian bisa melihat ya. Kalau malaikat itu goib, kalau manusia itu nampak, kalau jin itu goib sama. Gitu. Kalau malaikat tidak memiliki nafsu, kalau manusia memiliki nafsu, kalau jin memiliki nafsu. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah, kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak. Sama jin juga ada yang taat, ada yang tidak. Terus kalau malaikat tidak berjenis kelamin, kalau manusia berjenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Dan jin juga berjenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau malaikat perbedaannya, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berkembang biak.
kalau tidak kayak manusia gitu. Sebaliknya kan manusia itu makan, minum, tidur gitu ya, berkembang biak. Kalau seorang istri kan pasti akan mempunyai anak dan melahirkan. Kalau itu jin juga sama sifatnya dengan manusia, makan, minum, tidur, dan berkembang biak. Jadi jin juga sama, ada keturunan-keturunannya. Terus yang terakhir, kalau malaikat memiliki akal yang statis itu lurus gitu, sesuai dengan perintah Allah gitu. Jadi berpegang teguh kepada perintah Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, maka malaikat itu akan melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu memiliki akal yang dinamis ya. Terus kalau jin memiliki akal pikiran yang dinamis. Itu kadang-kadang manusia seperti ini. Kita tujuannya itu, misalnya kita mau berangkat ke pengajian nih, tujuannya seperti itu. Tapi ketika di perjalanan kalian bertemu dengan teman kalian, dan teman kalian mengajak kalian untuk nongkrong atau bermain-main, maka kalian akan bingung gitu antara mengaji dan atau bermain sama teman-teman gitu. Jadi pikirannya itu kadang-kadang berubah gitu. Kalau malaikat tidak, apapun yang diperintahkan oleh Allah langsung malaikat lakukan. Tapi kalau manusia, ketika kita akan melakukan kebenaran, kadang-kadang bertemu dengan sesuatu yang di perjalanan atau bertemu teman dan yang lainnya, kadang-kadang kita itu berubah. Tujuannya tadinya mau baik, jadi tidak baik. Kadang-kadang seperti itu. Ya alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau seorang manusia, ya ibu harapkan kalian semua, anak-anak semua, ibu harapkan selalu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Kalian pasti udah tahu malaikat itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israil, yang keempat malaikat Israfil, yang kelima malaikat Mungkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang terakhir malaikat Ridwan. Nanti kalian bisa lihat di buku paketnya nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Yang terakhir tugas dari ibu buat kalian semua pada hari ini. Lihat di sini ada tugas 1, yaitu kalian harus bisa merumuskan apa makna dari iman kepada malaikat ya. Makna dari iman kepada malaikat itu apa? Terus yang kedua, kalian harus bisa tuliskan dengan lengkap beserta artinya dalil-dalil iman kepada malaikat yang tadi, termasuk Al-Quran dan Al-Hadis. Kalian tulis di buku PAI kalian masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 285, Surah An-Nisa ayat 136, dan Surah Fatir ayat 1. Yang terakhir hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim halaman 109. Kalian tulis di bukunya beserta artinya. Terus tugas ketiga yang terakhir, kalian tulis nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Mungkin dari ibu cukup sekian. Kalau ada pertanyaan boleh kalian ketik di bawah kolom di bawah ini atau di komentar di bawah ini. Boleh kalian ketik, boleh kalian tulis, kirim ke ibu. Apabila ada yang kurang paham dari pengertian ibu, boleh kalian menanyakan ke ibu ya. Ibu tunggu komentarnya. Cukup sekian dari ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.